sakit. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa awliya'illahi shalihin wal ulama'i al-'amilin rasikhina fil 'ilmi wal yaqin risalatina as-sufiyyah aina makan al-masyarik ila magharibiha Allah ta'ala yuri darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ومن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه وله علينا وفي هذا المسجد والمجلس ونخص خصوصا الحمد لله ولأصحاب الحقوق علينا وللمعلمين في الدين إن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم الرحمة والمغفرة ومن فينا في هذا المكان يرزقنا السلام والصحة والعافية لدوام الاستقامة سهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala berikan tanaman yang begitu nikmat untuk kita rasakan dalam kehidupan kita hari ini khususnya dan hari-hari yang telah lewat. Tanaman itu berupa nikmat iman, Islam, nikmat hidayah, hiasan taufik, sehingga alhamdulillah yang diperintah oleh Allah, Allah berikan mampu untuk kita kerjakan. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pula memberikan kemampuan untuk kita menjauhkan diri kita daripada hal yang dilarang oleh Allah tersebut. Ini merupakan satu kurnia yang besar. Dan ini adalah anugerah yang paling utama yang Allah berikan kepada pribadi muslim mukmin yang sejati. Besar harapan kita mudah-mudahan kenikmatan demi kenikmatan yang kita rasakan hari ini, hari yang lewat, terus berkesinambungan di hari-hari mendatang. Allah tetapkan untuk kita iman, Islam, hidayah dan taufik dari Allah, sehingga dalam keadaan itu pula Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Allah perkenankan Israel bertandang di akhir kehidupan kita, mengambil roh kita. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik,
dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala, berhentikan hidup kita dalam keadaan taat. Allah selesaikan masa perjuangan kita di alam dunia ini. Mudah-mudahan alamat akhirat kita mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memulai kajian kita malam ini dengan tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Quran yang sudah di dalam genggaman kita silahkan dibuka pada surah Al-Fatihah. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada makra bacaan lanjutan kita, yaitu masih pada suratul Baqarah ayat berapa? Penjelasan terjemahan ayat 91. 91. Ya. Penjelasannya. Penjelasan. Alhamdulillah. Jazakumullah ahsanal jaza, udah diingetin. Ayat 91 kemarin sudah kita baca di pekan yang lewat. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Itu bunyi ayat 91. Kita ulang. Hanya sekali saya membaca, kemudian para jamaah mengikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu. Sama-sama. 1 2 3. Wa idza qila lahum
آمنوا بما أنزل الله قالوا Ya. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. 1, 2, 3. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. Coba jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Bapak, 1, 2, 3. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. Sama-sama. 1, 2, 3. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. Jamaah yang Bapak. 1, 2, 3. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. Ya, jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Iya. Kurang tadi. Ya, tutup ayat. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Sama-sama. 1, 2, 3. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Iya. Itu dia bunyi firman Allah ayat 91. Suratnya surah Al-Baqarah. Ya. Silahkan dibaca terjemahnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah pada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar pada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Iya. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah. Itu bunyi secara terjemah ayat 91 surah Al-Baqarah. Lagi-lagi masih berkenaan tentang pengingkaran
daripada orang-orang Yahudi Bani Israel terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Qur'an. Kitab yang paling akhir. Di dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim lil Hafidz Ibn Katsir, muallif pengarang kitab ini menyampaikan pemahamannya kepada kita. Kata beliau, yaqulullah ta'ala wa idza qila lahum, ay lil yahud wa amsaluhum min ahlil kitab. Dan ketika dikatakan kepada mereka, artinya mereka ini kembali kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang ahlu kitab yang hidup di masa tersebut. Jadi bukan hanya golongan orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang yang ahlu kitab. Kata wa idza qila lahum, itu kembali kepada dua golongan, orang Yahudi dan juga orang-orang ahlul kitab. Aminu bima anzalallah, berimanlah kalian terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ai ala Muhammad, yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh percaya kepada kitab yang diturunkan kepada baginda Rasul. Jadi para ulama sepakat, nggak ada orang yang bisa percaya kepada Allah dengan diturunkannya Alkitab tanpa mempercayai Nabi Muhammad. Atau sebaliknya, nggak ada konsep mempercayai Rasul baginda Nabi tapi menyampingkan tentang keimanannya kepada Al-Quran. Baginda Rasul dengan Al-Quran satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahin, menjadi satu mata rantai, satu dengan yang lainnya berkelindan, menyatu. Qalu nu'minu bima unzila alaina, ai, mereka mengatakan, orang-orang Yahudi dan orang ahlul kitab, nu'minu bima unzila alaina, kami percaya dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kami, atas kami. Itu kata siapa? Orang Yahudi dan orang ahlul kitab. Maksudnya adalah yakfina al-iman bima unzila alaina minat taurati wal injil wala nuqirru illa bidzalik. Nah, mulai terlihat pembangkangannya. Yang kami maksudkan, cukuplah bagi kami mempercayai dari keimanan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah kepada kami, yaitu hanya Taurat dan Injil saja, tapi tidak dengan Al-Quran. Wala nuqirru illa bidzalik, dan kami tidak memastikan keyakinan kami selain kepada Taurat dan Injil. Artinya dengan Al-Quran, nehi kata dia. Ini orang-orang Yahudi nih, dia punya kesalahan dalam pemahaman keyakinannya, yaitu adalah hanya mempercayai sebagian daripada hukum Allah, kitabnya Allah, Taurat, Injil, barangkali secara bulat-bulat itu juga omongannya dia. Nanti akan dibahas juga sejauh mana dia menerapkan hukum Allah yang ada di dalam Taurat dan Injil. Apakah cuma ucapan belaka atau memang secara utuh dia imani itu Taurat dan Injil. Sementara kita bahas dia baru ngucap doang nih, kami tidak memastikan keimanan kami kepada selain Taurat dan Injil. Artinya Al-Quran dihempaskan, diabai, ya. Wa yakfuruna bima wara'ahu, yakni bima ba'dahu. Tapi setelahnya dia kufur, dia ingkar. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum, ay wa hum ya'lamuna anna ma unzila ala Muhammad al-haqqa musaddiqan. Jadi mansub dia alal hal, memberikan makna penjelasan tentang keadaan. Al-Quran sebenarnya itu memberikan
pemahaman tentang keadaan mereka yang sesungguhnya itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang setengah hati mengimani Al-Qur'an, secara logis dia nggak pantas demikian. Ya. Karena kitab-kitab Allah dari yang pertama sampai yang terakhir itu sama satu sama lain, bukan mematahkan, justru memberikan keyakinan yang lebih. Satu sama lain saling menekankan. Ya, nggak ada yang ta'arud, nggak ada yang kontradiktif sifatnya. Pemahamannya nggak ada yang bertubrukan. Satu pemahamannya, yaitu adalah menyembah Allah yang satu. Melarang daripada penyembahan makhluknya Allah kepada Tuhan yang berbilang. Larangan terhadap tindakan syirik kepada Allah. Isi dari semua kitab-kitab Allah. Baik konsepnya dari visi dan misinya Allah itu yang satu, penyembahan kepada Allah, pengabdian hanya kepada Allah, tidak menukar dengan segala sesuatu apapun, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, baik secara hubungan antar mereka atau kepada antar golongan mereka. Artinya sisi kehidupan mereka itu diatur oleh Allah melalui Taurat dan juga Injil. Berlebih lagi datang Al-Quran setelah kitab-kitab sebelumnya musaddiqan, ya, ay fi hali tasdiqihi lima ma'ahum minat Taurat wal Injil. Itu dia, fal hujjah qa'imah alaihim. Maka dari sini hujjahnya berdiri untuk memberikan bantahan terhadap kesalahan mereka dalam keyakinan kepada Al-Quran. Dia nggak bisa tuh percaya kepada Al-Quran begitu aja. Apalagi di ayat sebelumnya, setelah dia tahu bahwa Allah mengutus Nabi akhir zaman bukan dari kalangan mereka, justru dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka. Boh, mangkel banget, cemburu banget, nggak terima dengan keputusan Allah ngangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhirnya Allah, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kalangan kaum mereka, golongan mereka. Dia nggak terima. Awalnya sebelum datang Nabi Muhammad ditunggu-tunggu banget tuh, ayat yang kemarin tuh ya, ditunggu-tunggu banget. Nanti ya, dia kan perang mulu nih dengan orang-orang Quraisy, ya, dengan orang-orang bangsa Arab yang ada di Madinah. Dia bilang, nanti kalau datang Rasul utusan Allah yang terakhir, gue bakalan aduin lo. Mereka nanti punya umat, dia akan memperkuat keadaan kami. Lihat lo bakalan kalah perang sama gue. Tapi nyatanya begitu datang Nabi Muhammad, dia ingkar terhadap kenabian Rasul Muhammad. Makanya diejek akhirnya oleh orang bangsa Arab. Mana kata lo bukannya nungguin, menantikan kedatangan Nabi yang terakhir. Begitu datang Nabi terakhir, lo justru ingkar, membangkang terhadap ajaran. Justru lo nggak percaya bahwa dirinya dan juga kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sebagai pegangan hidup. La haula wala quwata. Dia pura-pura nggak kenal sama Nabi. Bahkan di dalam surah apa? Al-An'am. Iya. Ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal mereka itu mengenal baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal dengan persis banget. Diumpamakan oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka mengenal baik, mengenal secara tepat kepada anak-anak mereka. Aslinya mereka itu tahu isi Taurat dan Injil dengan ciri-ciri yang Allah telah berikan. Beginilah Nabi Muhammad. Dia tahu, tapi begitu dia melihat dan menyaksikan secara nyata baginda Nabi besar Muhammad SAW udah diutus, tapi dari bangsa Arab, bukan dari golongan mereka, mereka pura-pura nggak kenal, pilon, tapi pura-pura ya hanu, ya, la haula wala quwata.
Tsumma qala, kemudian sampai kepada firman Allah, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Nah, ini permasalahannya. Ternyata ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah angkat kebusukan perilaku mereka, kezaliman yang mereka lakoni terhadap para utusan-utusannya Allah, nabi-nabinya Allah, dibongkar oleh Allah di dalam ayat 91 surah Al-Baqarah ini. Allah katakan, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Kalau benar ente percaya dan ente melakukan hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil, meskipun dengan ungkapan ente nggak nerima Al-Quran, kenapa ente membunuh para nabi-nabi Allah di zaman yang lewat? Kenapa para pendahulu-pendahulu kalian punya satu ciri khas perilaku? Kalau ciri khas perilaku seseorang itu disebutnya dengan tabiat, karakter, watak. Awalnya dari percobaan melakukan, akhirnya jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu dilakukan setiap hari, setiap saat, ada kesempatan dia lakonin, akhirnya jadi watak, akhirnya jadi karakter. Yang bahaya kalau dimiliki oleh orang tua karakter itu, kalau yang jelek khawatir nurunin kepada generasi selanjutnya. Nah, ini seperti orang Yahudi, Bani Israel dan ahlul kitab yang lainnya. Dia punya kebiasaan setiap Allah utus para nabi-nabinya untuk menguatkan daripada dakwah Nabi Allah Musa kali pertama yang diutus kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Dia punya kebiasaan membasmi, membunuh, menghilangkan nyawa para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang secara eksplisit nggak disebutkan di dalam sejarah berapa banyak para nabi-nabi Allah yang dibunuh oleh tangan-tangan orang Yahudi, Bani Israel. Paling tidak ya Nabi Zakaria, jauh setelah masanya Nabi Allah Musa. Musa selesai mangkat, Zakaria dia dibunuh oleh tangannya Bani Israel, orang Yahudi. Anaknya juga Yahya dibunuh. Belum lagi nabi-nabi yang barangkali nggak wajib untuk kita kenal, ya, tapi ada Allah mengutus nabinya, yaitu Nabi Yeremia, Nabi Yeshaya, Nabi Uriya. 3 nabi dibasmi dulu di zaman kerajaan Yahudi itu, sebelum Masehi, ya, oleh Raja Manaseh namanya. Rajanya siapa namanya? Manaseh. Dibunuh-bunuhin, dibasmi semuanya. Kalau memang mereka meyakini bahwa Taurat dan Injil itu diturunkan oleh Allah dengan penguat dakwah para nabi-nabi Allah, seharusnya mereka nggak membunuh. Seharusnya justru mereka jaga. Kenapa? Dia yang akan menjelaskan Taurat dan Injil kepada mereka, golongan orang-orang Yahudi. Emang karakternya membangkang, nggak demen sama yang namanya nilai al-haq, kebenaran. Ya udah, dihabisin sama dia semuanya. Sampai di zaman Nabi kan, Nabi pernah pengen diracun. Pernah dengar ya ceritanya? Ya Pak, Nabi pernah pengen diracun sama wanita Yahudi, diundang makan daging kambing panggang. Diundang Nabi, disampaikan oleh sahabat-sahabat, menyampaikan kepada Rasul, ya Rasul, wanita Yahudi mengundangmu, ada walimah dia di rumahnya. Dia meminta untuk engkau berkenan hadir di rumah dia. Nabi diundang, kendati pun orang Yahudi, wanita. Hadir nggak kira-kira? Nabi hadir nggak Bu? Hadir. Nabi datang. Makanya bagian daripada hak muslim terhadap muslim yang lainnya, idza du'itum fahduru. Ketika diundang, datang. Ya. Ketika Nabi datengin, udah dijamu tuh, hidangan banyak tuh ya. Ada yang bentuknya dipanggang, ya, masywi kalau kata orang Arab bilang,
Wah, jenis makanan udah lezat-lezat deh, udah dipandang oleh Nabi. Dipersilahkan oleh wanita Yahudi itu. Ayo Nabi silahkan makan. Ayo Nabi silahkan dicicip. Ya. Kalau orang Jawa Barat gimana bilangnya? Mempersilahkan Kang Asep? Mangga cobian. Sok atuh mangga di apa? Cobian. Ayo Nabi. Nabi katakan, iya, dicicip sama Nabi. Masuk ke mulut Nabi nih. Tuh sajian udah diracun. Dalam olahannya udah diracun. Begitu udah dihidangin, Nabi cicip. Dikunyah ame Nabi, tapi nggak sampai ke kerongkongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada orang yang ingin mencederai Nabi, melukai Nabi, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi wakilnya. Allah yang akan memberikan payungan dan juga perlindungan. Tuh makna hasbunallah atau hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man Allah penolongnya. Ya. Begitu diracun, nggak sampai ke kerongkongannya, dimuntahin oleh Nabi. La haula wala quwata, dimuntahin oleh Nabi. Ditanya sama orang Yahudi itu, kenapa? Kok dimuntahin Nabi? Dibalik tanya sama Rasul, kenapa ente nanya ke aneh? Aneh muntahin aja ente pakai nanya. Apakah anda campurkan racun di hidangan ini? Dia nanya balik, nggak ngejawab tuh wanita Yahudi. Dari mana engkau tahu? Nggak dijawab lagi. Banyak pertanyaan yang dilontarkan dari dua arah, tapi satu sama lain nggak dijawab. Kelihatan karismanya Nabi dijaga oleh Tuhannya. Akhirnya tuh wanita Yahudi mengakui kesalahannya. Betul, aku adalah orang yang benci atas ajaranmu. Kau sebarluaskan ajaran yang sangat tidak diterima oleh dunia, katanya begitu. Manusia yang lain nggak demen sama ajaran ente. La haula wala quwata. Nabi dijaga. Dan itu wanita Yahudi hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa selisih masa dan zaman ketika wanita Yahudi itu hidup dengan perilaku yang demikian, meracun nabinya Allah Subhanahu wa taala dengan para pendahulu-pendahulunya. Ketika zaman Nabi Allah Isa, ketika zaman Nabi Allah Yahya, ketika zaman Nabi Allah Zakaria, ketika zaman Nabi Allah Yusuf, sampai Yakub, Musa. Oh, tuh namanya turun temurun punya keburukan, akhirnya menggenerasi, mendarah daging, jadi gen. Makanya awas, hati-hati. Kalau kita punya nilai buruk, watak kita yang jelek, paling nggak berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cukup kejelekan ini selesai sampai di saya. Jangan telurkan ini kebiasaan yang buruk kepada putra-putri kami. Yang bahaya kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita melakukan keburukan. Secara nggak sadar lagi akhirnya anak-anak kita melihat dengan mata kepalanya dia. Dengan biji mata yang telanjang dia lihat, oh bapak gue saban hayya ala sholah hayya ala falah nggak ke masjid toh. Disangka itu perilaku yang benar. Akhirnya bapaknya mangkat, selesai wafat, dia pun setiap hayya ala sholah hayya ala falah nggak bakalan tuh ke masjid kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Makanya dalam Islam ada konsep, siapa orang mau dia sengaja meniatkan atau tidak sengaja meniatkan melakukan tindakan kebaikan sehingga banyak orang di belakangnya yang melihatnya, bahkan mencontohnya kalau nilai kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sunnah hasanah, memberikan contoh yang baik meskipun dia bukan ustadz, demi Allah, meskipun dia bukan seorang ulama, dia punya ilmu tentang kebaikan, dia lakuin, ternyata tetangganya ngeliat, familinya juga niru, anak-anaknya nyontoh, itu punya sunnah hasanah namanya. Begitu dia meninggal dunia, dia akan terkejut-kejut, kok sebegitu banyaknya dia punya pahala dan kenikmatan yang Allah kasih di alam barzah, di alam akhiratnya. Sampai dia nanya, kenapa ya Allah kau sebegitu memanjakan diriku di alam barzahku? Ente nggak sadar ente melakukan kebaikan,
ternyata tanpa ente berniat untuk dakwah, memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar ente, orang-orang yang ada di sekelilingmu akhirnya melihat, dan mereka di masa hidupnya kendati pun engkau mati, mereka melakukan, dia berbuah pahala, engkau pula yang menjadi proyek percontohan kebaikan dapat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, jamaah, Bu, alhamdulillah. Berarti kita tiap hari kalau beraktivitas kan kudu hati-hati. Ya, apalagi udah jadi public figure namanya, pusat perhatian masyarakat. Harus hati-hati. Jangan kalau pas lempengan yang baik sih alhamdulillah. Ya. Kalau pas lempengannya yang baik alhamdulillah. Ada orang nggak taunya yang niru. Gue ngefan banget tuh. Wow, bahasanya ngefan kayak anak muda. Gue ngefan banget tuh sama bapak yang tua itu tuh. Ame Pak Fauzi Laming tuh. Udah tua masih pakai tongkat juga, bukannya istirahat di rumah. Tapi dia tetap ke masjid. Rumahnya kan jauh di RW 02, nyampe tuh ke Al-Atiq. Rumahnya di seberang Masjid Jami Al-Atiq, sampai tuh dia taklim. Masa sih gue nggak bisa begitu? Kan jadi motivasi, tasyji' namanya. Akhirnya tanpa disadari ame orang yang dicontoh. Tuh orang ngelakuin, akhirnya dia ke masjid. Ya, dia ke masjid. Tuh orang, baik dia masih hidup maupun dia udah meninggal dunia, bahkan tetap tuh rekening akhiratnya terus jalan ngalir. Nggak berhenti sampai situ aja. Dia meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia ada juga orang yang ngelihat tuh, beruntun tuh begitu. Sama kayak ilmu. Ilmu tuh harus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu yang diada-adakan namanya. Kalau pas lempengannya yang baik, ya. Tapi yang nggak enak gilirannya kita berbuat maksiat, kemudian tanpa kita sadari ada orang yang ngebuntut di belakang kita. Wah, ilaha illallah. Pegang nih kepala kita, ya Allah, kok berat banget sini siksaan di alam barzahku, kubur kok sempit, gelap banget ya Allah, pekat lagi. Mana malaikat yang nemenin, mukanya pada nggak bersahabat, angker-angker semua, nyeremin ya Allah. Alat pencambuknya juga ngeri-ngeriin ya Allah. Ini kenapa kok nggak selesai-selesai ya Allah? Lo berbuat maksiat tempo lalu, ada yang nyontoh lo, akhirnya dia mati sebelumnya ada yang nyontoh lagi di belakang, terus aja kayak begitu. La haula wala quwata illa billah. Tuh namanya mewariskan yang nggak baik, ya. Makanya setiap kita ini berpeluang untuk menyampaikan nilai-nilai baik, dakwah bil lisan. Jadi kalau nggak mampu seperti para ulama kita, para asatiz kita, yang kita tahu tuh ilmu baik kita jalanin, dakwah bil hal namanya. Dakwahnya dengan action langsung. La haula wala quwata illa billah, ya. Berpotensi, kita semuanya berpotensi, demi Allah berpotensi. Bukan yang hanya berbicara punya nilai kandungan kantong-kantong pahala, bukan. Tapi yang mendengarkan juga belalak nih, pintu kesempatan dan celah kita untuk apa? Menjadi proyek percontohan yang baik. Insya niatin, tapi yang pertama adalah untuk keluarga kita. Amin ya rabbal. Sampai gini hari akhirnya, nabinya udah nggak ada, rasul udah nggak ada, tapi ajaran nabi dan ajaran rasul itu terus diistiqomahkan oleh para ulama-ulama kita. Karena yang sebenarnya dia nggak inginkan adalah bukan sosok atau figurnya, tapi ajaran agama Islamnya. Jadi siapapun yang menggantikan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak zaman sekarang nih, para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, ya udah jadi inceran untuk dibunuh, paling nggak dipenjarain, paling sedikit dibunuh secara apa? Karakteristiknya, ya. Saya ingat banget dulu tuh, kesian banget Aagim, ya. Dia hanya menjalankan pilihan yang ditawarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, poligami. Ingat nggak dulu Aagim? Di blow up habis-habisan di zaman itu.
nggak mencuat lagi beliau, dakwahnya seolah-olah redup langsung tiba-tiba, padahal ini halal. Kajian poligami halal semuanya. Sebenarnya bukan ulamanya yang demenin, tapi ajaran agama Islamnya. Sama kalau kayak bapak sekarang melihat di TV, di media-media, sungguh mereka orang-orang yang masuk pada golongan nggak demen ame sesuatu yang berbau Arab. Bukan Arabnya sebenarnya yang nggak demen, tapi ajaran agama Islamnya. Jangan terkecoh itu, jangan terkecoh. Karena lebih identik Islam itu dengan Arab, akhirnya lebih awal Arabnya dulu. Dia belum berani kepada Islamnya. Masih perihal yang sensitif, kalau bicara benci kepada Islam, habis tuh. Ya, gaduh nih negara akhirnya. Dan itu udah pernah terjadi di beberapa waktu yang lewat. Betul, Pak? Mereka masih takut dengan gerakan kita. Gerakan mayoritas. Sebagian orang nggak begitu suka menyebutkan ada mayoritas, ada minoritas. Nyatanya demikian. Muslim di Indonesia saat ini masih kelompok terbesar, yang insya Allah kalau kelompok terbesar juga teruji kekuatannya masih besar. Ada orang yang nggak suka bilang pribumi dan non pribumi. Nyatanya demikian. Ada orang asli, ada orang tetamu, tapi ngaku jadi orang asli. Oh. Saya datang nih jadi tamu ke rumahnya Pak Fahmi. Coba, cuma dikasih 2 malam padahal saya nginep. Ada orang tanya, oh, Sat tinggal di sini? Enggak, ini udah rumah saya. Didengar sama dia. Gimana kira-kira? Lo tamu, bukan penghuni asli. La haula wala quwata illa billah. Ya akhirnya gayanya orang-orang Yahudi, generasinya Bani Israel, keturunan Yakub, itu punya karakteristik yang demikian. Ya, nabinya diutus oleh Allah dibunuh-bunuhin. Para ulama-ulamanya dibenci. Nah, makanya mereka tuh tahu dan mereka tuh pintar sebenarnya, Pak. Ya, mereka pintar, demi Allah mereka pintar, cerdas mereka, bukan bodoh. Ada hal yang harus diputus mata rantainya untuk meredupkan nilai Islam yang sudah mengakar di negeri ini. Putuskan. Di mana diputusinnya? 2, sejauh yang saya pelajarin. Kalau ingin membuat kabur pemahaman umat, jauhin umat dari ulamanya. 1. Yang kedua, kalau pengen kaburin keyakinan daripada umat Islam yang masih kokoh, pengen digoyang, paling nggak dibuat lembek. Awalnya kenceng keras, dibuat lembek dulu. Caranya gimana? Jauhin umat Islam dengan rumah ibadahnya, masjid. La haula wala quwata illa billah. Ketika umat Islam nggak lagi memiliki ruh terhadap kepemilikan rumah ibadahnya, masjid atau musala, kegrogot udah imannya, gampang digoyah. Nah, ini pelajaran-pelajaran mahal nih, yang kadang-kadang kita nggak temuin di bangku kuliah kadang, ya, di taklim-taklim yang lebih lebih terasa tuh justru kita dapetin hal-hal seperti ini. Oh, ini disebut dengan perjuangan. Awas, jangan bicara politik di dalam masjid. Saya dapati beberapa masjid yang ada di dalam negeri Mesir, Republik Arab Mesir, Jumhuriyatul Misr Al-Arabiyah. Sayangnya Mesir nggak masuk kualifikasi Piala Dunia. Ya, padahal saya demen banget tuh. Ya, Muhammad Salah, Abu Traika dan lain-lainnya, Masya Allah. Contohnya di Mesir dan juga negara-negara Arab yang lainnya, dominan masjid yang dibangun, baik dia baru dibangun dan bahkan yang dulu pernah dibangun, punya nilai sejarah, napak tilas kenabiannya jelas. Itu masjid ruangannya bukan hanya ruang utama buat sholat, buat taklim, buat acara-acara hari besar Islam, tapi di dalamnya itu seperti ada lapangan. Dahulu saya tanya, kenapa identik masjid-masjid yang ada di Mesir itu di tengah-tengahnya ada lapangan? Bukan hanya di Mesir, itu kata senior saya dulu. Bukan hanya di Mesir. Di negara bagian Arab, di Jazirah Arab, Dual, Liga Arab, itu kebanyakan masjid-masjid yang punya nilai sejarah. Di tengah-tengahnya itu
ada lapangan besar, baik yang udah di keramik atau yang masih dengan tapakan tanah liat begitu, peluran biasa. Kenapa itu demikian? Karena nih masjid dulu bukan hanya untuk sekedar ibadah umat Islam, tapi untuk latihan berkuda, ngatur strategi perang di dalam masjid. Artinya siasat perang adanya di dalam masjid. Makanya kalau ada dulu orang-orang yang bilang jangan bicara siasat politik di dalam masjid, nggak ngerti dia. Biar KTPROF Prof yang mengatakan demikian. Kalaupun dia mengerti, pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dia lebih kedepankan tentang apa? Poin pesanan dari orang belakangnya. Bisa dipahami, Pak? Iya, sebagian orang kalau ngelihat aja nih video atau taklim yang saat ini lagi live begitu bilang, bahaya juga nih rebok malam Kamis nih bahasannya. Ya, nggak demikian. Memang ya itulah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana katanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya baginda Rasul, kekasihku, kata Allah, melainkan hanya untuk menebarkan rahmat, kasih sayang, kepedulian, perhatian kepada setiap manusia. Alam. Rahmat yang dibagikan oleh baginda Rasul bukan hanya kepada umat muslim, tapi kepada alam. Kalau alam artinya siapa aja? Bukan hanya semua manusia, tapi semua makhluknya Allah. Bumi kita, semesta alam kita, semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah disebutnya alam. Berarti kepada lingkungan kita juga harus ramah, kepada udara harus ramah. Aliran sungai nggak boleh dikotori dengan air limbah, hutan nggak boleh digondolin. Walhasil terjadi guncang bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan-tangan manusia. La haula wala quwata. Saya nggak panjang kalam untuk ini, soalnya besok saya akan sampaikan di mimbar Jumat pada saat gubernur datang. Insya ada informasi Jumat besok Pak Gubernur mau datang, Bapak Heru Budi. Entah belum konfirmasi betul atau tidaknya. Ya, yang jelas itu disampaikan sumber saya dapat informasi dari penasehat Masjid Jami Al-Atiq, Al-Ustadz Al-Hajj Imran Lutfi Nasih. Begitu beliau sampaikan saya. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan panjang usia kita, sehat badan, kita bisa sholat berjamaah di dalam masjid, nggak dalam keadaan sakit, ya, atau kita punya urusan di luar sehingga nggak sholat Jumatnya di Masjid Al-Atiq. Dan ibu, ya, insya Allah dari balik bilik kamar ibu, di balik hordeng ibu, mudah-mudahan speaker masuk, dengerin. Ya, insya boleh nggak orang perempuan dengerin khutbah Jumat? Boleh, silahkan. Mau ikut sholat Jumat juga nggak apa-apa, kalau disediain tempatnya Al-Atiq. Boleh nggak? Boleh. Di pondok saya begitu, setiap saban Jumat yang banat, yang perempuan santriwatinya disediain hijab, sholat Jumat, habis itu sholat zuhur lagi, nggak usah. Tanya Ustadz Fuatan, tanya lagi Ustadz siapa yang fikih, tanya guru-guru sini. Ya, besok insya Allah saya sampaikan di mimbar Jumat. Begitulah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sampai dikatakan min qablu in kuntum mu'minin. Kalau benar-benar kalian beriman kepada Taurat dan Injil, kenapa lo bunuh-bunuhin? Padahal itu penjelas untuk lo memahami kitab dua tadi, Taurat dan Injil. Karena memang lisannya, karakternya hanya ya apa kalau kata anak sekarang lip sync, apa? Bukan. Lip service, lip sync. Lip service. Ayo silakan. Gimana nggak kedengeran saya? Oh, cium tangan, cium tangan. Jangan jidat, jangan. Ya jangan. Jidat, pipi itu namanya bukan cium tangan tuh. Cuma nyentuhin punggung tangan yang kita ambil, kita jambret, kemudian tempelin doang ke. Kalau cium tuh mana? Nih, hidung, hirup, napas tuh kulit orang yang kita hormatin, atau sentuhin kepada bibir kita, bagian bibir luar aja. Jangan begini, sampein ke anak-anak kita.
Ya, ke cucu-cucu kita. Neng, jangan begitu dong. Gua nggak pakai deh. Neng, jangan begitu dong. Nih, harus begini. Ya. Bahkan kalau saya contohin ke anak-anak saya, cium tangan ke jidi, ke abuya maksudnya. Pakai bunyi dikit. Nah, gitu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Begitu ya, Pak? Terjawab sudah? Hah? Nah, itu ukuran adab. Kita nih orang timur. Jangan sampai kebiasaan barat itu masuk kepada kita punya adat istiadat. Timur itu Masya Allah, badan merunduk itu orang timur nih, kita nih ketemu sama orang yang lebih dewasa, jangankan kepada orang yang lebih dewasa, kalau dia muda, dia punya keilmuan yang banyak, kemudian banyak juga suplai kepada otak kita, sehingga kita bisa cerdas membedakan halal haram, tahu perkara agama. Begitu, paling nggak ngerunduk aja, Assalamualaikum, itu gaya kita. Kalau barat dengan orang tuanya aja bisa cuma tos doang, manggilnya manggil nama. La haula wala quwata. Ya, kita ini kental dengan adat istiadat kita ini, itu etika kita. Kita punya akhlak tuh benar-benar jempolin. Ya, la haula wala quwata. Ya, kepada suami, kepada istri, anak kepada orang tuanya, saudara yang kecil kepada yang lebih tua, nyayang. Itu ajaran Nabi itu. Bukan bagian daripada umatku. Yang kecil kalau nggak ngehormat kepada yang tua nggak sayang kepada yang kecil, bukan dari bagian umatku. Kalau bagian umatku, yang bawah hormat kepada yang atas. Yang atas sayangin. Jangan dibully, jangan dikatain, diejek, ditindas dan lain-lain. Ya. La haula wala quwata illa billah. Bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, Cianjur saat ini sedang menangis, sedang bersedih, dirundung duka, sedang berkabung. Oleh karenanya, mari sama-sama kita terjemahkan doa iftitah kita. Kita baca wa ana minal muslimin. Aku bagian daripada golongan orang-orang Islam. Mereka pun barangkali dominan adalah orang-orang Islam. Karena itu jangan sampai Allah lewein kita, bilang aja lo pinter ke gue di doa iftitah wa ana minal muslimin. Tuh hamba gue yang di Cianjur, abis gue kasih uji coba, luluh lantak dia punya bangunan, hancur, amruk batak-bataknya. Kenapa lo nggak tengok-tengokin? Kejauhan. Ya udah, kalau fisik lo nggak bisa nengokin, paling nggak ada sesuatu yang lo punya bisa dipakai, dikonsumsi sama dia. Apa kek? Duit, kirimin. Saya juga emang berharap nih Alatik ngegelar nih, paling nggak besok Jumat. Setuju nggak Pak kira-kira? Setuju dong. Orang satu kiblat kita, menyembah Allah dengan Tuhan yang sama. Nabinya juga nabi yang Kita panduan kita dengan mereka, orang-orang Cianjur, muslimin Cianjur, sama nggak kira-kira? Sama. Nah, dari tempat yang ini saya juga menghimbau ya kepada seluruh para jamaah, omongin ke tetangga dulu nih, dari tempat ini, omongin ke tetangga. Nanti Jumat pengen ada penggalangan dana, baik berupa uang secara material atau obat-obatan kek, selimut kek, pakaian yang layak untuk bisa kita kirim ke sana, yang mereka juga masih pantas untuk makainya. Jangan yang compang-camping udah balang-bolong, namanya doang selimut, tapi nggak taunya tipis banget, bukan lagi selimut tuh namanya, daun kapas. La haula wala quwata illa billah. Ya, barangkali ada Pak RW di sini dengar apa? Ya Pak RW, bisa kita sama-sama koordinasi masjid dengan KRW-an, dibantu dengan Pak RT semuanya. Kalau perlu bikin posko nanti, ya cakep nggak kalau begini? Ya, jangan adem ayem aja, begitu ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalau kita punya duit, kita bisa menderma kepada mereka, kita bisa berbagi kepada mereka yang sedang berduka cita. Kalau ada sesuatu yang lebih daripada duit, ya silahkan aja. Nggak punya semuanya, ya bangun malam doain, mudah-mudahan mereka Allah kasih tabah dan sabar. Yang selanjutnya, sesuatu yang hilang dari genggaman mereka, rumah, apa dia punya simpenan duit, dia punya simpenan emas, karena amruk, nggak kelihatan, nggak kecari, hilang. Mudah-mudahan sesuatu yang hilang
diganti oleh Allah dengan hal yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Doain tuh yang kayak begitu. Bangun malam jangan doain suamiku ya Allah, istriku ya Allah, anakku ya Allah. Muslimin Palestina nggak didoain, Muslim yang seluruhnya global di dunia juga nggak didoain, kebangkitan umat Islam juga nggak doa. Pokoknya kalau udah doa, pokoknya untuk rumah tangga gua aja deh, jangan. Egois namanya. Ya, la haula wala quwata. Sebanyak kita doain untuk orang selain diri kita dan keluarga kita, Allah dan malaikatnya yang mengaminkan. Doa terbaik akan kembali kepada yang mendoakan. Tuh, begitu kata malaikat. Insya kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan kesabaran, ketabahan, biar kuat kokoh imannya dengan ujian cobaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lo menjadi loyo dia punya semangat dalam berislam, tapi justru semakin semangat dia menjalani hidup setelahnya. Dan sesuatu yang hilang insya Allah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap kita diberkahi hidup kita oleh Allah. Berkah hidup kita, berkah ketaatan kita kepada Allah, berkah rizki kita, berkah orang tua kita, berkah istri, suami, anak-anak kita, berkah juga kita punya usahanya, berkah juga niaga dan dagangan kita, berkah juga yang sebentar lagi pengen ada proyek masih menunggu menanti, kita doain sama-sama. Mudah-mudahan proyeknya Allah berikan lancar sesuai dengan harapan dan cita-cita. Apa aja yang kita hajatkan kepada Allah mudah-mudahan qabul. Insya doain juga mudah-mudahan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan diselenggarakan oleh Masjid Jami Al-Atiq tanggal 24 Desember ya, berjalan lancar. Persiapan demi persiapan Allah berikan mudah. Nanti pada penyelenggaraannya Allah berikan lancar. Semuanya Allah berikan barakah. Dan juga malam ini yang punya waktu silahkan kita gabung ke perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Majlis Burdah Ibnu Sina, pimpinan Al Ustadz Al Hajj Ahmad Dzikrillah Nakwa, Buya Nanang Kurnia Wahab. Mudah-mudahan acara juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu kendala. Kalaupun Allah kasih ujian, cobaan, ada kendala, mudah-mudahan Allah berikan segera jalan keluar dan solusinya. Terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Barang-barang baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما وعلمنا منهما جهيلا وارزقنا آناء الليل فالنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.